Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahra, perwakilan dari kelompok 13 dan rekan saya, Fadilah. Kami akan membahas KD 3.9 menganalisis hidangan dari unggas. Pengertian unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pengolahan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Secara esensial, komposisi unggas pada umumnya sama dengan daging, yaitu air 75% dan jaringan otot protein 20%. Dari jaringan otot, lemak 5% dan jaringan otot dan elemen-elemen lain. Umur binatang merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemeliharaan unggas. Umur ini pula yang menentukan metode pengolahan unggas. Unggas mudah lebih lunak karena itu dapat diolah secara panas, kering, sedang unggas yang tua memerlukan pengolahan pelan dan panjang, karena itu cocok digunakan pengolahan secara panas basah. Fungsi 1. Sumber protein 2. Di dalam unggas terdapat karnokin yang memiliki fungsi sebagai antioksida dan sebagai penghubung sel otak dalam berkomunikasi atau sebagai neurotransmitter. Selain itu, karnoksin berperan penting dalam daya ingat seseorang, meningkatkan kekebalan tubuh. Ketiga, mengurangi dan mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh amyloid beta atau zat yang ditemukan di dalam otak pasien Alzheimer. 4. Meningkatkan metabolisme dan kesiagapan mental melalui stimulasi fungsi otak. Kelima, sebagai sumber penghasilan. Dan keenam, sebagai bahan baku industri. Klasifikasi unggas secara garis besar terdiri dari dua klasifikasi, yaitu unggas darat dan unggas laut. Adapun penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Unggas darat. Sesuai dengan namanya, unggas darat ialah unggas yang menghabiskan waktunya lebih banyak di darat. Unggas darat ini merupakan jari-jari kaki yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun contoh unggas darat ialah burung puyuh dan ayam. 2. Unggas air. Kebalikan dengan yang sebelumnya, unggas air ialah unggas yang lebih banyak menghabiskan waktu di air. Contohnya angsa dan itik. Terdapat perbedaan antara unggas darat dengan unggas air, di mana unggas air memiliki selaput di antara jari-jari kaki yang sangat membantu untuk berenang, sementara pada unggas darat tidak. Yang ketiga yaitu ayam. Poulsen, ayam yang berumur 4-6 minggu, digunakan untuk roasting dan grilling. Mountain Ren, jenis broiler yang dagingnya masih empuk dan biasanya dibakar dalam oven, digunakan untuk roasting, grilling, sauce, coleslaw, dish, perme, and pie. Porpard, ayam yang sudah besar, digunakan untuk roasting, broiling, dan gelatin. Capon, ayam pedaging dan mengandung banyak lemak, digunakan untuk roasting. Yang keempat yaitu angsa atau gusling atau angsa muda berumur 3-5 bulan dan beratnya yaitu 2-3 kg. Kegunaannya yaitu dipanggang dan direbus. Goose atau angsa dewasa umur 6-9 bulan, beratnya yaitu 3-7 kg. Kegunaannya yaitu food roasting dan boiling. Dan yang kelima yaitu burung merpati. Burung merpati atau burung dara yang digunakan biasanya burung dara yang masih muda, digunakan untuk masak-masakan Tionghoa, berupa masakan tim atau burung dara goreng. Dan yang keenam yaitu bebek. Daging bebek lebih lihat dan basah, tetapi rasanya gurih dibandingkan dengan daging unggas lain. Daging bebek memiliki aroma yang lebih manis, sehingga penanganannya tentu lebih rumit dibandingkan daging ayam, terutama untuk mengumpulkan dagingnya yang lihat serta menghilangkan aroma amis yang menyengat. Dibutuhkan waktu dan pengalaman memasak. Ketujuh yaitu kalkun atau turkey. Di Indonesia, kalkun hanya sebagai binatang peliharaan, sedangkan di negara barat dijual dalam bentuk dibekukan yang siap untuk di oven. Young turkey atau kalkun muda berumur 3-4 bulan,
Beratnya yaitu 2-3 kg dengan teknik olah dipanggang, roasting, digoreng, frying. Yearling Turkey itu kalkun dewasa berumur 5-7 bulan dengan berat yaitu 4-7 kg, teknik olah dipanggang, roasting, dan grilling. Layer Turkey atau kalkun umur 10 bulan dengan berat 8 kg dengan teknik olah boiling and stirring. 8 yaitu Blibis merupakan satwa sekelompok dan unggas yang memiliki paruh datar atau answer formish. Blibis ini memiliki suara seperti siulan dan juga biasa terbang. Unggas ini mirip dengan bebek atau mentok yang memiliki kelebihan seperti dapat terbang di udara. Karena keunikan ini, dalam bahasa Inggris, Blibis dikenal sebagai Sting Dog atau Eating Seawall. Blibis satu anggota dengan suku Arthuridae, sehingga unggas ini memiliki kedekatan genetik dengan itik. Dan yang ke-10 yaitu itik serati. Itik surati, itik manila, entok atau mentok atau Carina muscava adalah sejenis burung atau unggas yang termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Istilah mentok berasal dari bahasa Jawa. Di tempat lain ia mungkin disebut dengan salah satu atau beberapa nama, yaitu entok, etok, atau entog. Itik manila atau bebek Manila dalam bahasa Inggris disebut Muscovy duck atau barbaric duck. Syarat unggas yang baik yaitu 1. Bagian daging lebih banyak daripada bagian lainnya. 2. Yaitu tekstur daging lembut. 3. Yaitu bagian dada tampak berisi. 4. Bagian paha tidak keras. 5. Aroma segar. Dan yang terakhir yaitu karkas utuh. Bahan dari hidangan unggas yaitu spiced ghost stick with apple. Bahan-bahannya ada 200 gram dada ayam, 1 buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, 3 sendok makan ipe saus, secukupnya lada, merica, secukupnya garam, 1 sendok makan kecap manis, 7 sendok makan saus tomat, 1 sendok kentang, 1 buah tomat cherry, secukupnya seledri, 1 sendok makan air jeruk nipis, 2 sendok makan mentega, secukupnya gula pasir, dan secukupnya air. Langkah-langkahnya yaitu pertama, cuci angsa secara menyeluruh dan keringkan dengan handuk kertas. Biarkan angsa duduk pada suhu kamar selama sekitar 30 menit. Sementara itu, campurkan allspice, 1,5 sendok teh kayu manis, garam, dan merica dalam mangkuk kecil dan sisihkan untuk membuat bumbu gosok. Langkah kedua, buang gumpalan lemak yang terlihat dari rongga angsa dan masukkan lemak angsa ke dalam wajan dengan api sedang sampai lemak cair dan sisa potongannya renyah dan berwarna coklat. Sekitar 15 menit, cadangkan 3 sendok makan lemak angsa dan simpan sisanya untuk penggunaan lain atau buang. Langkah ketiga, bekerja dalam batch jika perlu. Goreng apel yang diiris dalam lemak angsa yang disediakan dalam wajan besar di antara api sedang sampai irisan apel berwarna coklat. Sekitar 10 menit per batch. Keluarkan irisan apel kecoklatan ke dalam mangkuk besar. Biarkan agak dingin dan taburkan dengan calvados dan 2 sendok teh kayu manis. Campur ringan untuk menggabungkan. Langkah keempat, dengan ujung pisau yang tajam, tusuk seluruh kulit angsa, hati-hati jangan sampai terpotong dagingnya. Gosok bagian luar angsa dengan baik dengan bumbu gosok, pijat bumbu ke dalam kulit. Langkah kelima, panaskan oven hingga 400 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius. Langkah 6, sendokkan isian apel dengan irisan ke dalam rongga angsa dan letakkan di atas lembaran aluminium foil besar yang cukup besar untuk membungkus seluruh angsa. Bungkus angsa di kertas timah, tutup ujungnya dan buat lubang 1,5 inci di bagian bawah paket kertas timah untuk kemungkinan lemak dari angsa mengalir. Tempatkan dada burung menghadap ke atas di atas rak yang diatur ke dalam loyang besar dan pakang angsa di oven yang sudah dipanaskan sampai tidak lagi merah muda di tulang dan jus jernih. Sekitar 1,5 jam
Kupas foil kembali dari daging, dada, dan panggang selama 45 menit sampai kulitnya kecoklatan. Olesi sekali atau 2 kali lagi agar tidak gosong. Termometer pembaca instan yang dimasuki ke bagian paha yang paling tebal dekat tulang harus membaca 180 derajat Fahrenheit atau 82 derajat Celcius. Langkah ketujuh, keluarkan angsa dari oven, tutup dengan lembaran aluminium foil 2 kali lipat dan biarkan di tempat yang hingga 10 hingga 15 menit sebelum disajikan. Prosedur pembuatan hidangan unggas. Tidak beda dengan daging sapi, unggas setelah dipotong perlu didiamkan atau diperam dahulu sekitar 4 jam. Untuk ayam dan burung, sebaiknya untuk kalkun perlu melalui proses penyimpanan selama 12 jam agar daging jadi lebih empuk. Warna merah tua pada daging unggas karena adanya pigmen myoglobin. Hal ini tidak terdapat pada daging yang berwarna putih. Aroma ayam keluar dan larut dalam air sewaktu ayam direbus. Unggas dapat dimasak dengan cara dipanggang di dalam oven atau di atas bara api pada temperatur 149 sampai 1630 Celcius atau 300 sampai 3250 Fahrenheit. Untuk burung dara, sebelum dimasukkan ke dalam oven, diulas dulu dengan margarin yang telah dilelehkan agar aromanya lebih baik dan lebih gurih. Bila terlalu panas, misalnya sampai 4000 derajat Fahrenheit, daging menjadi kering dan keras. Alat hidang dari unggas, yaitu pertama pan oven, kedua bowl, ketiga fork, keempat filler, kelima knife, keenam spoon, ketujuh spatula, ke-8 cutting board. Macam-macam gambar hidangan dari unggas, yaitu chicken spoon baked potatoes. Bahan-bahannya ada 250 gram kentang atau 3 ubi, 100 gram daging ayam rebus, 1 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh mayones, 1 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok teh bubuk lada hitam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 100 gram keju cheddar atau parut, 50 ml susu cair. Langkah-langkahnya yaitu 1. Cuci bersih kentang, sikat kulitnya, kemudian kukus hingga matang. Potong kentang menjadi 2 bagian, lalu keruk bagian tengahnya dengan bantuan sendok, sisihkan. 2. Haluskan sisa kentang tadi menggunakan garpu, sisihkan. 3. Cincang bawang putih, iris-iris daun bawang, cincang daging ayam. 4. Kemudian campurkan semua bahan dengan kentang yang sudah dihaluskan, lalu diaduk dan diberi bahan seasoning. Masukkan susu cair dan mayones. 5. Yaitu masukkan keju parut, aduk rata. 6. Yaitu masukkan adonan kentang dan beri taburan keju parut. 7. Lalu oven hingga matang, kurang lebih 15 menit dengan suhu 250 derajat Celcius. Dan 8. Yaitu sajikan bersama saus dan beri taburan parsley. Duck Braised Plum Sauce. Bahan-bahannya yaitu 2 dada bebek, 1 tangkai thyme, 25 gram mentega. Untuk saus plum yaitu 1 bawang merah cincang halus, 1 sendok minyak zaitun, 250 gram bawang merah tua dibelah 2, dirajam dan dipotong menjadi irisan kecil, 50 gram gula demerara, 50 ml anggur merah, 300 ml kaldu sapi. Langkahnya yaitu 1. Untuk saus, goreng bawang merah dalam minyak selama 5 menit atau sampai lunak, tetapi tidak berwarna. Tambahkan plum dan gula, aduk selama beberapa menit sampai gula larut. Tambahkan anggur merah dan kaldu, lalu didihkan selama sekitar 15 menit. Aduk sesekali sampai melunak dan sedikit mengental. Tetap hangat atau biarkan pada suhu kamar hingga sehari sebelum dipanaskan kembali untuk disajikan. 2. Sementara itu, panaskan oven dengan suhu 180 derajat atau 160 derajat gas. Tusuk kulit dada bebek dengan pisau tajam dan bumbui dengan garam dan merica. Panaskan wajan anti lengket dan masukkan dada bebek ke dalamnya.
dengan bagian kulit menghadap ke bawah dan goreng selama 6-7 menit. Lalu balikan dan tambahkan thyme, adas bintang dan mentega. Alas bintang dan mentega. Biarkan ini meleleh. Olesi bebek dengan jus. Lalu pindahkan semuanya ke loyang kecil dan panggang dalam oven selama 5-6 menit untuk warna merah muda atau 10-12 menit untuk matang. 3. Saat bebek sudah siap, olesi lagi dengan jus, lalu istirahatkan selama 5 menit sambil menyelesaikan yang lainnya. 4. Untuk menyajikannya, iris tipis setiap dada bebek di atas talenan. Atur di setiap piring bersama dengan 1 sendok kentang kering, beberapa saus prim, dan bayam mentega. German Gänseblauch. Bahan-bahannya yaitu untuk kaldu 1 bawang bombay, 2 wortel, 300 gram akar seledri, 250 gram daun bawang, 1 sendok makan minyak sayur, 400 gram jeroan angsa seperti sayap atau tidak termasuk hati, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh buah juniper, 1 daun salam garam, paprika yang baru digiling. Untuk sup, yaitu 150 gram wortel, 100 gram seledri, 150 gram daun bawang, 3 sendok makan lemak angsa, 2 sendok makan tepung kue, dan 200 ml krim kocok. Untuk pangsit, yaitu 300 gram tepung roti, 150 ml susu, 150 gram mentega, 1 telur, 1 kuning telur, 1 sendok makan peterseli yang baru dicincang, garam, paprika yang baru digiling, pala, 2 sendok makan peterseli, cincang segar untuk hiasan. Angkanya yaitu 1. Untuk kaldu, kupas dan belah 2 bawang, bilas wortel, akar seledri, dan daun bawang, dan potong-potong besar. Panaskan minyak dalam panci besar dan bakar bawang bombay. Potong menghadap ke bawah, tambahkan sisa sayuran dan 800 ml atau kurang lebih 1/2 gelas air dingin. Tambahkan jeroan ayam itik ke air dingin dan didihkan. Tambahkan merica, juniper berry, daun salam, dan bumbui dengan garam dan merica. Didihkan dengan api kecil. Tutup selama sekitar 45 menit sampai daging empuk. 2. Sementara untuk kuahnya, cuci bersih wortel, seledri, dan daun bawang, lalu potong dadu. Rebus dalam air asin mendidih selama 2-3 menit. Bilas dengan air dingin dan tiriskan. 3. Untuk pangsit, campur tepung panir dengan susu dan diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kocok mentega hingga mengembang, lalu masukkan telur dan kuning telur secara bertahap. Campurkan rembah roti dan peterseli dan bumbui dengan garam, merica, dan pala. Dinginkan selama kurang lebih 30 menit, lalu bentuk menjadi pangsit kecil. Masak dalam air asin mendidih selama sekitar 10 menit. 4. Yaitu saring kaldu melalui saringan ke dalam panci bersih. Keluarkan daging dari tulang dan potong kecil-kecil. Lelehkan lemak angsa dalam panci. Masukkan peterseli dan tepung dan masak sampai berwarna coklat keemasan dan kacang. Kocok dalam stok. Campur krim dan bumbui dengan garam, merica, dan pala. Bagikan sayuran dan jeroan atau ayam itik di antara mangkuk saji. Tambahkan pangsit yang sudah dikeringkan dan sajikan dengan hiasan peterseli. Cara menyimpan unggas, yaitu unggas perlu dibersihkan terlebih dahulu dan dicuci sebelum disimpan. Simpan dalam ruang pendingin. Bila masa simpan tidak lama dan unggas akan segera digunakan, simpan dalam ruang pembeku atau freezer. Jika unggas disimpan untuk waktu yang lama dan belum digunakan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.